Halo Rapsmania, balik lagi di program Rapstalk. Nah, kali ini Raps ID bersama dengan pelopor pole dance di Indonesia. Asik. Mas Junko. Asik. Apa kabar Mas Junko? Baik. Ternyata terakhir ketemu tuh Abu sama Mas Junko 2016. Ternyata sekarang di 2022 makin awet muda ternyata. Apalagi kamu juga awet muda, aku juga awet muda gitu ya. Tapi itulah kalau kita olahraga pasti semuanya itu akan jadi muda ya. Tidur cukup lah, jaga makan, pola hidupnya juga berbeda. Jadi betul. Kita juga keikut jadi muda gitu. Iya betul. Iya betul. Nah, ini kan kita ngomongin pole dance. Kan Mas Junko udah puluhan tahun bisa dibilang aktif di dunia ini gitu. Di olahraga ini. Iya benar. Nah, aku pengen tahu nih Mas. Sebenarnya awal tertarik Mas Junko di dunia pole dance itu gimana ceritanya nih? Bisa ceritain nggak? Ya, dulu saya sering tuh lihat pole dance pas waktu tinggal di Amerika, jadi tahun 2000 tuh sampai 2005. Jadi pas di sana kan kalau pole dance itu kan masih benar-benar sensual, eksotis ya, striptease ya. Jadi di klub itu ada gitu. Tapi nggak sampai kayak sekarang ini yang sampai ke akrobatik, ke gimnastik, semua itu gabung jadi satu gitu. Jadi aku tertarik itu karena di Indonesia itu belum ada dan saya pengen merubah nama pole dance itu jadi olahraga yang bisa dilakukan semua orang dan tidak dianggap sesuatu yang erotis atau striptease gitu. Iya, itu tahun berapa tuh Mas waktu itu awal-awal tertarik? Dan awal kenal pole dance, maksudnya di Indonesia apa di luar? Waktu ini pribadi. Oh pribadi. Saya pas kenalnya itu pas saya kerja di Amerika ya. Tahun 2000 itu udah ada. Sebenarnya sih itu udah lama, udah ada di Amerika tahun 98. Lama juga ya? Iya, sama Faunia namanya. Foundernya itu aslinya Faunia. Dan orang Kanada, Faunia Monday namanya. Dia tinggal di Las Vegas sekarang. Nah, kebetulan saya waktu itu saya pernah lihat ada studio pole dance gitu di Las Vegas. Saya pernah kunjungin sekali di sana. Saya belajar sama dia, gitu, sama foundernya langsung pole dance itu. Tapi di sana kan belum terlalu akrobatik ya, masih sensual, erotis gitu ya. Awal-awal tuh masih kayak sensual. Masih sensual, erotis. Terus sampai itu terus aku ambil lagi ke sama orang England namanya Katie Koch. Katie Koch itu founder yang di England. Ambil sama dia, training sama dia. Terus sampai Jakarta. Itu simple move lah, masih simple move. Nggak kayak sekarang yang sampai ke Olimpik, sampai ke gimnastik, semua gabung jadi satu, loncat sana, loncat sini gitu. Simple move tuh kayak gimana sih Mas? Simple move ya kayak melantai, terus jalan-jalan di tiang, terus sensual kayak gitu-gitu. Nah, sekarang kan campuran antara gimnastik, akrobatik, terus flexibility, terus nari, semua itu jadiin satu gitu. Jadi kompleks banget gitu. Jadi tambah hari tambah banyak gerakannya gitu. Jadi kita juga sampai belajarnya update terus sampai kadang sampai cedera gitu. Karena iya pernah. Karena saking banyaknya gerakan yang kita harus pelajari dan yang ekstrim kita harus belajar gitu. Iya sih benar. Untuk update diri kita sendiri gitu. Jadi nggak yang erotis gitu. Oke. Sebelum kita ngomongin soal cedera dan sebagainya. Nah, sebenarnya pole dance masuk ke Indonesia itu tahun berapa? Jadi pole dance itu pertama saya bikin studio pole dance itu 2006 di Pondok Indah. Jelasnya di Pondok Indah di Gedung Hijau Raya nomor 74. Itu pas sampingnya Pondok Pinang. Nah, itu dulu saya cuma ada 4 tiang. Jadi depan, samping ada 4 tiang. Ada 4 tiang tuh ya. Nah, yang lakuinnya saya cuma promosiin buat orang bule dulunya. Orang Indonesia nggak ada gitu. Orang bule itu belum ada karena dulu masih banyak orang asing tinggal sini kan, orang British, orang Amerika ya. Jadi saya kan kebetulan kan waktu itu satu grup sama communities American Women Association, terus British Women Association, Australian Women Association. Jadi saya cuma promosiin buat mereka gitu. Jadi bukan buat orang Indonesia gitu. Tapi seiring waktu terus ada muncul waktu itu di IMB. Di Trans TV, Yohana ya. Terus habis itu mencari bakat, terus keluarlah pole dance itu, terus dipromosin lebih gede kan. Jadi saya ambil kesempatan itu untuk membuka lagi. Untuk mengenalkan masyarakat Indonesia tentang olahraga ini. Iya benar. Gitu. Oke. Nah, Mas, di tahun 2006 tentunya
dari tahun sekarang. Sekarang orang-orang udah lebih aware. Di masa-masa itu nih. Perjuangannya Mas Junko memperkenalkan pole dance tuh apa aja yang dilakuin? Sebenarnya gini, pastinya kan aku harus banyak promosi, buka kelas-kelas gitu, kayak pasti free trial ya. Banyak free trial pole dance itu. Terus berbarengan waktu itu Vicky Burki datang. Pengen belajar sama aku gitu. Terus ke Pondok Indah itu kan, dia datang ke studio aku yang Pondok Indah itu, Vicky Burki. Wah, dia suka banget. Vicky itu suka kan, dia suka balerina juga ya kuat juga, strength-nya juga bagus gitu. Akhirnya kita kerjasama buka bareng pole dance itu di Kemang gitu. Yang di Kemang. Terus dari tahun berapa tuh? Tahun 2011. Saya kan buka di studio di Pondok Indah waktu itu kan tutup karena saya udah sibuk dengan Zumba. Sibuk dengan Zumba. Jadi saya berhenti pole dance itu dari 2006. Saya berhenti studio itu tahun 2010 lah. Karena saya juga training Zumba kan 2009 kan. Terus saya sibuk dengan Zumba, akhirnya saya tutup studio itu, saya fokus ke Zumba. Akhirnya pas ada kesempatan orang ajak kerjasama buat studio lagi di Kemang, saya buka di Kemang gitu sama Vicky buka gitu. Jadi kita buka pole dance gitu, sama Vicky. Jadi perjuangannya sebenarnya kalau aku lihat, kalau misalkan kita ketik teman-teman ya di YouTube ataupun dimanapun Junko pole dance, itu di seluruh ajang pencarian bakat ada ya keluar ya. Pokoknya banyak deh. Itu mungkin salah satu juga untuk memperkenalkan masyarakat ya Mas ya. Iya, karena sebelum orang tahu pole dance itu aku udah bikin vlog. Apa sih vlog? Apa sih? Blog ya? Apa blog? Daily vlog gitu. Apa blog? Blog masih blog kali ya. Saya tulis blog di Google. Karena Google kalau kamu tulis blog itu langsung keluar semua kan. Betul. Jadi itu kan linknya kemana-mana. Jadi kalau orang nama aku itu ke blog itu semua zaman blog. Jadi orang belum blog, aku udah blog semua. Jadi kalau orang mau cari aku langsung Junko aku keluar di blog gitu. Betul. Atau di foto-fotonya akan keluar gitu. Karena udah saya blog semua gitu. Gitu. Sampai akhirnya Mas Junko saking interestnya sama olahraga ini pernah ke Las Vegas, ngapain Mas? Gini, kalau saya selalu kalau mau belajar sesuatu itu totalitas. Saya mau terbang pakai duit berapapun saya tabung, saya akan ke Las Vegas atau ke Amerika, ke Eropa, saya akan belajar sesuatu itu gitu. Saya akan ketemu orang yang pertama yang bisa kayak itu. Terus aku mau belajar sama dia, jadi aku harus pergi ke sana, harus ketemu dia itu. Oh, jadi ke Las Vegas tuh untuk belajar pole dance atau workshop yang saya ikutin orang-orang terkenal gitu. Jadi karena kan saya juga orangnya kan adventure juga ya, jadi petualang tuh suka travel, jadi mau sekalian jalan-jalan sekalian mau belajar gitu. Oh, jadi kalau udah nyemplung di sini nih udah langsung sekalian bahasa tuh. Habis berapa duit nggak masalah, yang penting belajar. Nah, kalau ini Abul sendiri ya, pole dance, manfaatnya pole dance sampai misalkan Abul pengen ikutin, apa yang Abul dapetin dari pole dance itu sendiri? Pole dance itu banyak sebenarnya sih, kamu dapatnya upper body ya. Upper body itu banyak orang bisa nge-gym, badannya gede-gede, powerful, tapi dia nggak bisa angkat badan sendiri ya. Nggak bisa angkat badan sendiri, kadang kayak pole dance itu ke atas kan, atau mungkin nggak fleksibel juga gitu. Itu kamu akan dapat upper body strength, flexibility, terus total full body workout gitulah. Keseluruhan badan yang akan dikerjain, kayak semua otot itu ada di situ gitu. Di pole dance itu. Kalau kamu bisa pole dance, berarti kamu udah superhero gitu. Semua itu udah bisa. Benar sih, kadang ya orang yang protes sekalipun belum tentu bisa human flag. Iya benar. Iya. Karena itu ada tekniknya. Iya kan? Dengan cara turuninnya. Nah, cara aku kontrolnya penasaran juga nih Mas. Misalkan nih, entah itu bodybuilder ataupun orang biasa masyarakat umum mau datang, hal basic yang harus dilakuin apa sebelum saat melakukan pole dance? Untuk pole dance? Iya, betul. Pastinya sih upper body strength. Upper body harus dilatih dulu. Upper body-nya bagus, terus dia banyakin flexibility juga sih. Itu ada gerakannya Mas? Ada gerakannya, ada gerakannya. Ada gerakan-gerakan dasar pole dance. Kalau mungkin yang basic nggak perlu yang fleksibel banget sih. Tapi kalau udah sampai ke advance, udah showcase gitu harus fleksibel gitu. Harus berapa bisa kaki ke atas gitu. Iya, itu udah expert banget itu. Itu penting banget tuh. Iya, itu jatuhnya akrobatik ya Mas? Akrobatik. Jadi akrobatik, dansa juga, terus gimnastik juga gitu. Itu semua jadi satu kesatuan. Oke. Nah, kadang nih Mas ya, mungkin sampai saat ini kali ya, Abul sendiri juga kayak ini
cowok gimana sih, boleh nggak sih ikut pole dance gitu loh mas? Kalau itu gimana? Sebenarnya cowok boleh nggak sih? Semua cowok tuh bisa pole dance. Semua kalau mereka mau, boleh. Boleh sebenarnya. Cuma kan sekarang orang kan cowok itu suka nge-gym kan, jadi mereka pikirnya kalau pole dance itu pasti jatuhnya lemah lembut gitu ya. Iya betul. Gemulai atau lemas-lemas. Tapi itu sebenarnya enggak. Sekarang ada pole dance yang khusus pole fitness. Pole fitness itu khusus buat cowok. Nah sekarang banyak dilakukan sekarang adalah flying pole, tiang terbang itu. Yang terbang, jadi cowok lakunya yang tiang terbang sekarang banyak gitu. Karena lebih latihan kekuatan, strength, upper body, dan juga banyak kontrol core juga di situ. Jadi salah satunya bisa latihan juga di sini nih, di power swing. Bisa. Juga, ya? Di power swing, cuma di power swing sih ada yang flying pole itu, yang tiang terbang itu. Jadi buat teman-teman yang pengen datang latihan, bisa mampir ke power swing. Power swing ya di Jakarta Selatan, di Gunawarman. Nah aku penasaran. Sebenarnya kalau untuk ngelakuin pole dance, itu ada pakaian khusus nggak sih, atau kita pakaian olahraga biasa aja? Kalau gini, kalau pole dance itu kalau kita dalam studio pasti pakai bajunya minim-minim. Kalau studionya itu pakai silikon pole, ada pole yang pakai karet. Oh, aku pernah lihat. Silikon. Itu pakai baju warna pink ya. Aku selalu pakai baju. Karena saya selalu tampil di tempat umum, saya tertutup. Biasa kan banyak orang religius kan, jadi saya harus tutup gitu. Di TV pun aku tertutup. Karena itu maksudnya nggak sesuai ini ya. Kalau dari segi bahan mas, misalkan nih kayak aku mau datang nih latihan nih ke power swing. Nah itu pakaiannya pakaian olahraga biasa aja atau gimana sih mas? Pakai baju olahraga aja biasa. Terus pakai kalau pakai legging atau pakai celana pendek nggak masalah. Jadi sebenarnya pakaian biasa olahraga biasa pun nggak masalah. Nggak masalah. Karena kan sini silikon. Pakai silikon yang karet kan, jadi itu apa mas yang ngebedain? Silikon tuh membantu. Silikon itu buat ngikat baju. Buat lengket di baju. Kalau tiang besi atau tiang stainless itu ngikatnya di kulit. Jadi kita harus telanjang dada atau bener sih. Iya. Baju pendek gitu. Itu gunanya biar nggak licin ya mas? Iya, biar nggak licin. Jadi semua itu lengketnya di kulit gitu. Jadi saat kita akrobatik ataupun kita lagi di atas, itu kemungkinan kalau jatuh kan nggak, karena kan udah gigit di kulit kita kan. Iya. Kalau misalnya silikon, kalau kamu nggak pakai baju, malah kulit kamu yang copot, yang luka. Karena silikon itu tajam banget kan, jadi selalu luka. Saya banyak di selangkangannya hitam-hitam sekarang. nih, sini luka, sini baru sembuh. Nih, baru sembuh. Mas, lu kan udah cedera banyak mas. Nggak kapok. Sini jatuh, geser, set, tulang keluar sini ke samping. Kenapa mas nggak ada kapoknya mas? Aku tambah jatuh ya tambah lakuin. Oh gitu. Tambah pengen. Tambah pengen ya? Iya. Jadi kalau udah biasa kita lakuin, kita nggak takut. Udah jatuh ya udah lakuin lagi. Patah tulang besok sembuh lakuin lagi. Oke. Nah tapi sebenarnya kalau kita bicara nih, pole dance itu berbahaya nggak mas? Kalau misalkan buat orang masyarakat umum yang mau latihan? Pole dance itu nggak berbahaya kalau ada gurunya yang tahu safety ngajarnya, coachingnya benar, udah. Itu aman. Kalau tanpa guru nanti jatuh sendiri ya udah. Nah, jadi buat teman-teman jangan lakuin sendiri. Iya. Ya harus ada coachnya ya. Iya benar sekali. Nah tiangnya sendiri itu mampu nahan berapa berat orang? Tergantung tiangnya itu, biasa kan selalu cek keamanan kan. Kalau saya pasang tiang itu selalu cek keamanan, misalkan itu tiang kayak gini baru bisa pasang kayak plafon-plafon yang konkret ya, yang pakai semen. Beton-beton gitu ya? Beton-beton baru bisa. Atau kalau misalnya plafon biasa by gypsum pasti roboh, jatuh, nggak bisa. Gitu. Jadi itu ada setting pemasangannya gitu. Keamanannya bisa beratus-ratus kilo, bisa 200-300 kilo. Jadi sebenarnya untuk keamanannya 300 kilo pun mampu untuk 500 pun kuat. Tapi dengan kita lihat dulu nih. Lihat silingnya seperti apa, medianya apa gitu. Jadi kalau besi itu lebih kuat lagi itu. Bisa nahan berapa kilo aja gitu. Oke. Nah, pole dance kan Abdul nggak tahu ya, mungkin Mas Junko bisa kasih tahu juga ke Abdul atau ke teman-teman. Ada macam-macam nih Mas, ada yang di tiang, ada yang kayak flying gitu kan. Maksudnya manfaatnya beda-beda kah atau sama kah atau gimana? Iya, gini, tiang itu ada yang bentuknya buat di studio, ada yang flying pole. Flying pole itu program baru ya, program baru yang banyak dilakuin di sirkus. Untuk sirkus, yang bulat gitu Mas? Yang bulat itu di sirkus juga, itu namanya hoop ya. Itu hoop itu bukan
Dia lebih ke ini sih, ke aerial, ke akrobatik. Jadi itu kategorinya akrobatik. Tapi kalau pole itu ada flying pole sama pole biasa. Pole biasa itu yang dalam studio yang pakai tiang-tiang yang dipantek di ceiling sama dengan lantai. Terus yang flying pole itu yang bisa digantung di mana aja. Lo mau di pohon, mau di mana aja kamu bawa terus gantungin, udah lu main aja. Simple itu. Itu flying pole, itu yang baru gitu. Oke. Itu untuk manfaatnya sendiri apakah ada perbedaan atau sama atau gimana? Beda. Jadi kalau misalnya statik yang di studio itu pasti dia banyak upper body strength, dan kalau flying pole itu lebih kontrol ke keseimbangan. Jadi gini perbedaannya, kalau misalnya kita di studio pole biasa itu kita harus mengikuti tiang. Kalau flying pole kita harus mengontrol tiang. Tiangnya kita kontrol, kita ikutin. Kalau di pole biasa kita harus ikutin tiangnya itu karena dia diam di situ gitu. Kalau di flying pole kita harus ikutin tiangnya kemana aja kita berada. Jadi kita harus kontrol tiangnya itu. Karena dia kan oleng-oleng kan, dia kan terbang sana sini, kita harus ikutin gitu. Itu yang susahnya, lebih susah. Itu susah sih. Dan lebih pusing. Pusing. Kalau yang biasa sih enggak. Yang biasa sih lebih aman dan lebih enak dilakuin. Kalau flying pole berat banget. Mereka banyak nggak bisa kan. Berarti kalau untuk kayak pemula kayak Abul gini disaranin yang tiang dulu ya, yang nggak gerak-gerak. Flying pole ya bisa, nggak masalah. Nanti gua ajarin ya. Nanti ajarin ya. Aduh. Kita coba ya nanti ya. Coba Mas, serius Mas? Iya, nanti coba. Mas Jun kok enggak aja nih. Iya, bisa. Beneran? Serius. Nanti gua ajarin. Nah, itu nanti juga sih kayaknya paling gampang. Kayak salah ngomong. Tapi menarik sih karena sebelumnya aku belum pernah nyobain olahraga ini sama sekali. Dicobain nanti. Cobain ya. Cobain ya. Boleh. Oke. Nah, ini kan dari tahun 2006 tadi Mas. 2006 sampai sekarang nih 2022. Sebenarnya stigma negatif itu masih ada nggak sih Mas? Sekarang udah mulai hilang sih. Udah mulai hilang. Semenjak banyak artis yang bermunculan untuk ikut di pole dance kan. Jadi banyak yang keluar kayak almarhum Vanessa Angel. Terus sekarang ada Prilly, ada Nikita Willy. Terus dulu kan Luna Maya udah pernah coba juga. Terus sama Andin Aisyah ya. Pak Andin. Terus sekarang ada Vicky Burki yang promosi juga. Ya semua artis sudah banyak ikut gitu. Apalagi selebgram udah banyak banget kan yang ikut. Jadi udah mulai stigma mulai hilang. Tapi ada sih, tetap ada ya. Itu kan buat orang-orang yang belum tahu aja gitu. Iya. Tapi kan pole dance itu kan maksudnya kita bisa pakai baju atau nggak pakai baju gitu. Itu kan bebas. Orang tergantung orang mau kemanain pole dance itu gitu. Kalau saya pakai baju ya kelihatannya pasti lebih lebih aman dilihat orang gitu. Abul salut banget sama perjuangannya Mas Junko. Tetap konsisten dari tahun 2006 sampai sekarang. Itu kan bukan waktu yang pendek ya. Pendek, udah hampir 20 tahun ya. Makanya Mas. Iya, udah. Kan? Di Go Effect 2016 Mas Junko udah terbang-terbang. Di panggung. Iya, benar. Nah, nantinya ke depannya nih Mas, harapannya Mas Junko terhadap olahraga ini seperti apa nih Mas? Saya pengennya pole dance tetap maju terus, banyak orang ikutin. Tidak hanya cewek aja yang ikutin, tapi cowok juga harus ikut kelas pole dance gitu. Jadi jangan cewek aja gitu. Jangan saya aja yang lakuin kan. Saya perlu penerus muda. Betul. Anak-anak muda yang pengen pole dance yang cowok ya. Jangan saya sendiri yang cowok gitu. Ya, sekarang cewek kan udah banyak nih. Udah banyak sekali yang buka studio juga udah banyak sekali. Tapi cowok yang susah cari. Iya. Nanti ujung-ujungnya kan saya juga yang dapat yang show saya juga gitu. Jadi harus ada regenerasi nih. Iya, karena generasinya perlu, karena saya udah tambah tua. Saya mana mungkin tiap hari kan kayak gini juga kan. Suatu waktu kan udah pengen ke tempat lain, bisnis lain gitu. Benar. Jadi nggak mau lakuin lagi. Tapi anak muda sekarang lah, semoga bisa pole dance. Oke. Semoga dengan konten ini bisa orang-orang lebih ternotis lebih luas lagi Mas. Iya benar. Biar lebih ditanggapin dengan positif bahwa pole dance itu jangan sesuatu yang negatif dan erotis ya, karena pole dance itu sekarang olahraga. Itu kita jadinya atlet ya, buat Olimpik. Karena Olimpik akan datang dengan pole dance soalnya. Akan ada ya? Akan ada nih Olimpik yang akan datang nih. Akan ada pertandingan pole dance. Pole dance ya. Makanya saya lagi masukin ke Olimpik yang di Senayan itu buat calon-calon Indonesia nih. Biar saya bisa latih gitu. Amin. Semoga lancar ke depannya Mas ya. Oke, nah buat teman-teman semuanya pengen kepoin Instagramnya Mas Junko di Miss Indonesia? Iya, silakan follow Junko Agus _official.
langsung saja. Oke, terima kasih banyak ya Mas atas waktunya. Semoga Indonesia lebih kenal lagi pole dance. Oke, sampai jumpa di program Let's Talk berikutnya. Dadah semuanya. Dadah.